Tim nasional sepak bola. Ini pertanyaan yang sangat penting karena ini memang menjadi tantangan utama saya rasa dari bisa tidaknya atau ekonomi kita kesehatannya seperti apa ke depannya secara kedepannya. Cuma saya mau berikan konteksnya dulu ya Mbak, bahwa kelas menengah itu turun terus tuh rasanya kita perlu hati-hati dengan statement seperti itu ya. Saya rasa itu nggak benar. Pertama konteksnya dulu, kenapa kelas menengah ini turun? Itu kan ada kaitannya sama pandemi ya. Kaitannya kan waktu tahun pandemi besar kan, yang tadinya ini ya mungkin Mbak sendiri mungkin punya teman-teman sendiri yang tadinya punya kerjaan di mana tiba-tiba entah mungkin masih employed saat ini cuma nggak sebaik masa pre-pandemi ya. Nah itu konteksnya kan itu dulu ya. Jadi jangan dianggap bahwa ada kebijakan tertentu yang kurang atau apa tiba-tiba kita kelas menengahnya turun terus, itu kan ada konteksnya. Keuangan masyarakat kelas menengah kini juga mulai terjepit. Memiliki gaji terbatas, mereka harus bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Saya masih bersama dengan ekonom senior Dr. Raden Pardede yang juga pernah menjabat sebagai staf khusus Menko Perekonomian tahun 2004-2005 serta staf khusus Menteri Keuangan tahun 2008-2010 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Raden Pardede, kalau kita melihat apa yang menjadi juga curahan hati kelas menengah, tercermin di sosial media misalnya dengan banyaknya posisi menteri yang ada, wakil menteri yang juga banyak. Mereka merasa sebagai kelompok yang terus dikorbankan karena mereka gaji mungkin tidak seberapa, tetapi tekanan ekonomi begitu tinggi. Sementara ada kelompok-kelompok yang lebih mendapat fasilitas banyak. Bagaimana Anda melihat curahan hati kelompok menengah yang kritis ini, dan mereka merasa bahwa keuangan mereka juga kritis? Iya, saya pikir memang kelas menengah ini kalau saya anggap adalah merupakan mesin utama perekonomian satu negara. Jadi kalau kelas menengahnya itu terpuruk, benar-benar kita harus hati-hati. Satu adalah bahwa kelas menengah ini tadi adalah umumnya adalah orang-orang yang relatif berpendidikan baik. Mereka sangat aware memakai sosial media dan politically juga mereka itu paham betul. Itu yang pertama yang kita kenapa ini menjadi penting. Dan mereka sangat kritis ketika melihat social injustice. Betul. Yang kedua adalah kelas menengah ini sangat penting karena kelas menengahnya makin besar, maka daya beli mereka itu terhadap barang yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri menjadi sangat besar sekali. Kalau daya beli besar, maka ekspansi daripada penjualan barang apakah di mall, apakah di toko-toko itu akan naik. Akibatnya permintaan terhadap barang ini untuk ke pabrik akan naik. Dan pabrik itu akhirnya akan melakukan ekspansi, menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Itu motornya. Nah, jadi, sorry Pak Dr. Raden Pardede. Jadi kalau misalnya sejak 2019 sampai 2024 ini bahwa ada penurunan kelas menengah sebanyak hampir 10 juta dan itu dikatakan juga karena ada masa pandemi, apakah memang itu bisa menjadi salah satu justifikasi? Di satu sisi ya benar bahwa itu dialami bukan hanya Indonesia. Negara lain juga mengalami hal itu. Tetapi tentu kita nggak bisa berdiam diri dengan hanya menyatakan, oh ini karena pandemi saja. Saya pikir menjadi kurang bertanggung jawab kalau kita hanya memblame pandemi di situ. Respon kita adalah, pertama kita identifikasi dulu apa penyebabnya. Kalau kita lihat kelas menengah ini, yang kita lihat adalah bahwa sektor manufaktur kita yang biasanya menyediakan kelas menengah dan lapangan pekerja yang besar, itu sekarang itu kalah. Ya, PHK di sana cukup banyak. Nah, kenapa sampai sektor manufakturing itu kalah? Itu harus diidentifikasi dulu. Itu. Yang kedua, bahkan kalau kita lihat, dulu yang terjadi adalah urbanisasi.
jumlah pekerja datang dari desa ke kota, dari pertanian ke manufaktur. Sekarang yang terjadi adalah malah mereka ke desa. Di desa itu umumnya tingkat produktivitas dari pekerja di petani itu lebih kecil dari yang di manufaktur daripada yang di kota. Artinya kalau mereka pulang ke desa, karena mereka tidak punya terpaksa. pekerjaan. Betul, karena terpaksa. Nah, oleh karena itu menurut saya pembangunan dari industri ini dan pembangunan industri dan servisifikasi dari industri dan artinya supply chain yang sampai ke customer itu, apakah itu transportasinya, logistiknya, pengangkutan barang, itu yang harus ditambah di samping juga manufaktur tadi. Jadi kita punya hilirisasi, Pak Raden Pardede. Mengapa itu tidak cukup mampu menyerap tenaga kerja bagi kelas menengah? Jadi menurut saya hilirisasi yang kita lakukan sekarang itu terlampau narrow, terlampau sempit. Itu tidak cukup menyediakan lapangan kerja untuk 3 sampai 3,5 juta per tahun tambahannya. Negara kita itu negara besar, jumlah penduduknya itu 280 juta. Setiap tahun kita kalau Singapura itu 4,5 juta. Jadi setiap tahun kita ada tambah 1 Singapura loh, setiap tahun. Ya. Bayangkan itu yang kita hadapi. Hilirisasi jumlah tenaga kerja yang diabsorb itu kan terbatas sekali. Sedangkan yang kita butuhkan 3,5 juta tadi. Jadi yang kita usulkan menurut saya adalah hilirisasi boleh-boleh saja, tapi itu tidak cukup. Harus kita menyediakan broad-based sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Ekosistem dari hilirisasi yang awal tadi. Betul. Tanpa membangun industri lainnya yang menggunakan hasil atau produk-produk hilirisasi itu, kita tidak akan menyerap tenaga kerja. Betul, itu dia. Nah, situasi sebenarnya cukup mengenaskan untuk kelompok menengah. Mereka merasa bahwa mereka tidak mendapat perhatian. Kalau untuk tanpa harus merasa iri pada kelompok miskin atau prasejahtera, mereka mendapatkan bansos. Sementara kelompok atas tidak berhak. Ya, tidak berhak kalau kelompok menengah. Ya, sementara kelompok menengah mereka tidak berhak untuk mendapatkan bansos. Sementara kalau kelompok atas mereka privilege-nya adalah mendapatkan tax holiday misalnya atau kemudahan dalam berusaha. Menengah sebagai pekerja ini seperti terhimpit, mereka tidak mendapatkan perhatian apapun. Menurut Pak Raden Pardede, dalam 100 hari ke depan, apa hiburan yang paling berharga untuk kelompok menengah bagi pemerintahan yang akan datang ini? Saya sebetulnya tidak terlampau mau memberikan resep yang short term, 100 hari. Karena persoalan seperti kelas menengah yang kita lihat sekarang adalah persoalan yang struktural. Jadi jawabnya itu sebetulnya bukan yang short term. Itu jawabannya itu mendasar. Jawaban yang mendasar adalah mereka harus dapat pekerjaan yang lebih produktif, yang gajinya lebih tinggi. Kalau misalnya berarti dalam 100 hari ke depan, misalnya arahan Presiden adalah tingkatkan daya beli. Bagaimana? Persoalan kalau sudah tingkatkan daya beli ada 2 kemungkinan. 1, income-nya dinaikkan, atau yang kedua harga-harga diturunkan. Kan itu dia. Ya, supaya daya belinya naik. Yang pertama tentu adalah bagaimana supaya harga-harga itu tidak naik. Ya, apakah harga beras, harga makanan, kan itu konsumsi kita kan. Itu jadi pengendalian inflasi adalah bagian daripada menaikkan daya beli. Atau yang kedua, ada transfer ke mereka. Ke kelompok menengah? Ke kelompok menengah. Yang mana itu tidak mungkin? Tidak mungkin. Tetapi bisa juga diberikan mungkin semacam insentif, apakah yang mereka beli itu apa sih? Misalkan rumah. Bisa saja seperti yang dilakukan oleh pemerintah pada saat krisis kemarin itu, maka pajak untuk pembelian rumah bisa ditanggung pemerintah. Hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Ya, kalau punya uang yang banyak, ya sudah, model bansos. Seperti yang dilakukan di Amerika, ya. Tapi kita tahu bahwa
budget kita terbatas untuk itu. Jadi yang short term saya pikir akan sangat sedikit sekali ruangnya. Lebih bagus kita memikirkan masalah-masalah yang bisa secara struktural kita jawab. Dan jawabannya itu adalah bagaimana memberikan pekerjaan bagi kelompok kelas menengah. Pekerjaan yang berkualitas dan produktivitasnya tinggi. Berbeda dari presiden sebelumnya, kali ini jumlah menteri di kabinet presiden terpilih nanti berjumlah banyak, mengakomodasi partai pendukung dan relawan. Bagaimana konsolidasi politik seperti ini bisa mempercepat kebijakan ekonomi? Kami kembali sesaat lagi. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Kalau kita mau menyusun tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Rosi, Kabinet Prabowo, Arah Baru Ekonomi Politik Indonesia, Kamis 17 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Kalau kita mau menyusun tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Pada saat untuk pembentukan kabinet,